Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita Kak Dian udah siap? Kak Dasya udah siap? Insya Allah sudah. Let's go. Oke, dipersilakan Kak, monggo. Halo semuanya, apa kabar nih hari Minggu, besok Senin, tapi nggak apa-apa, kita masih ada kesempatan malam ini buat ngobrol-ngobrol. Aku juga mau sharing beberapa pointers. Hari ini kita temanya adalah English for Virtual Assistants. Ini udah aman semua ya, suara aku terdengar, muka aku gimana? Oke, mmm, di sini aku mau share beberapa pointers juga beberapa Eee, tools, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih, mmm, bahasa Inggris ini karena kayaknya banyak juga ya di sini yang mungkin takut untuk memulai karena ada, kesulitan dalam bahasa Inggris. Oke, kita bisa mulai di slide pertama. Oke. Nah, ini di slide pertama kita bisa lihat di sini aku taruh beberapa contoh. Tapi, bisa dimulai dulu dengan, eee, satu fakta ya, bahwa banyak orang Indonesia yang merasa takut untuk berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris, karena pikirannya tuh udah kayak, "Oke, tata bahasanya, grammar aku harus sempurna." Jadi, mmm, karena, mereka tidak memiliki ability tersebut, jadinya, apa namanya, keinginan untuk mencobanya tuh juga jadi berkurang. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan grammar yang sempurna, tapi adalah kejelasan, gitu. Nah, dalam pekerjaan sebagai virtual assistant, yang paling penting adalah agar klien dapat memahami maksud kamu dengan jelas, cepat, dan juga profesional. Nah, di sini ada beberapa contoh simple conversation yang biasa digunakan dalam berkomunikasi dengan klien. Di poin pertama itu ada starting a conversation. Aku akan bacain satu-satu. Yang pertama ada hello, client's name atau hi juga sebenarnya udah cukup. How are you today? Yang kedua, good morning, I hope you're doing well. Yang ketiga ada hi, just checking in about today's task. Nah, di contoh kedua ada asking for clarification, ada could you please explain this part again? I just want to make sure I understand correctly and do you mean masukin apa yang kamu rasa maksud dari klien kamu tersebut. Nah, contoh ketiga ada giving updates. Yang pertama, "I finished the task you gave me." Terus ada, "I'm currently working on it and will update you soon." Dan yang terakhir, "The file has been uploaded to Google Drive." Yang terakhir ini ending conversation. Sebenarnya untuk contoh ending conversations ini bisa dipakai nggak cuman buat dari segi profesionalitas aja ya guys, ini buat teman-teman kamu pun juga bisa. Pertama ada thank you for your time, yang kedua please let me know if there's anything else I can help with, dan yang ketiga ada have a great day ahead. Nah, dari semua poin yang aku udah tulis di sini, yang mau aku tekankan tuh sebenarnya ada di poin kedua. Karena balik lagi ke tema kita hari ini, bahwa di sini yang mau kita highlight adalah kejelasan atau clarity tersebut. Jadi jangan takut atau malu untuk bertanya, "Apa sih maksudnya? Apa maksud kamu?" Gitu. Justru itu bisa ngebantu kita untuk melakukan kerjaan tersebut dengan baik dan benar. Itu juga untuk meminimalisir miskomunikasi dan kesalahan dari kerjaannya. Jadi kita nggak kerja 2 kali. Jadi harus selalu berani untuk bertanya untuk kejelasan tersebut, gitu. Nah, apa yang aku tulis di sini nggak mutlak ya guys, maksudnya masih bisa di-alter dengan phrases atau kalimat lain yang kamu bisa gunakan tools yang nanti kita akan omongin juga. Eee, Bukan berarti karena nggak ada di sini jadi nggak boleh dipakai ya teman-teman, boleh kok gitu. Tapi, mmm, intinya adalah contoh-contoh dari starting a conversation seperti ini, giving update seperti ini, asking for clarification seperti ini, dan ending conversation seperti ini, gitu. Kita bisa lanjut ke slide kedua. Nah, di sini ada how to sound polite yet confident in chat or email. Jadi, being polite doesn't mean sounding unsure. Bersikap sopan tidak berarti kamu terdengar ragu. Kuncinya adalah menggabungkan kata-kata lembut dan kalimat yang jelas. Di sini ada 3 contoh yang aku masukin.
Yang pertama ada instead of, "I hope you don't mind, but can I ask something small?" Bisa dirubah menjadi, "May I ask a quick question about the file?" Yang kedua, instead of saying, "Can you please check?" You can say, "Could you please take a look when you have a moment?" Dan yang ketiga ada instead of I think maybe it's better bisa diganti jadi I suggest we try. Sebenarnya guys, sebelum ada koreksi di bawahnya itu tuh udah bener ya teman-teman, emang nggak perfect, tidak sempurna, bukan perfect grammar. Tapi enggak salah juga, gitu. Jadi suggestion yang aku buat ini tuh agar kita bisa terdengar lebih profesional aja, gitu. Ini semua tergantung dari level bahasa Inggris kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian udah cukup pede dengan basic English kalian, kalian bisa mulai naikin level dengan menggunakan kosakata baru dan juga grammar yang lebih benar. Tapi balik lagi, ini semua penyedap aja. Kita nggak harus memulai karir kita secara global ini langsung dengan skill bahasa yang kayak gini kok, ini learning by doing, gitu. Yang harus diingat, bersikap sopan itu menunjukkan rasa hormat, dan bersikap percaya diri menunjukkan profesionalitas. Jadi, kita harus bisa gunain keduanya secara bersama-sama. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat nih beberapa kesalahan umum orang Indonesia biasanya dalam berbahasa Inggris dan cara memperbaikinya. Kita bacain satu-satu. Aku rasa di sini juga pasti udah bisa lihat ya, salahnya ada di mana. Yang pertama, I already send the file. Seharusnya I already sent the file, which is a past tense. Yang kedua, ada I will following your instruction. Seharusnya I will follow your instruction. Yang ketiga, can you explain more detail? Seharusnya can you explain in more detail? Yang keempat, I'm agree with you. Seharusnya I agree with you. Dan yang kelima, please kindly check it. Seharusnya please check it atau kindly check it. Oke, sebenarnya dari 5 contoh yang aku tulis ini, mmm, 3 tuh udah ada yang benar sebenarnya. Sudah ya, bukan nggak perfect tapi tidak salah. Poin contoh pertama, contoh ketiga, dan contoh terakhir, itu sebenarnya sudah benar menurut aku, karena poinnya sudah dapat beritahu secara jelas. Kayak misalnya, I already send the file. Walaupun grammatically error, karena tidak menggunakan past tense semestinya, karena hal ini sudah terjadi di masa lalu, tapi klien atau aku atau siapapun masih akan tetap mengerti maksud dari perkataan ini. Berarti kan kalian udah ngirim filenya gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa, minor mistakes, kesalahan-kesalahan kecil kayak gini tuh nggak harus diambil pusing, nggak harus diambil stres, nggak harus diambil ribet, guys, tenang aja. Karena yang penting poinnya sudah ada, jelas, dan, lawan bicaranya juga sudah paham gitu. Nah, ada 2 yang menurut aku bisa dibilang lumayan fatal karena ini sudah masuk ke penempatan kata yang kurang cocok gini, misalnya gini, contoh yang kedua yang aku tulis di sini, "I will following your instruction." Ini contradicting, you guys, karena di sini ada will dan juga ada following yang menggunakan ing. Kita agak teknikal ya di sini, karena kalau aku nggak ngejelasin secara teknikal juga, akan susah dimengerti kenapa salahnya. Jadi aku akan ngasih tahu nih kenapa salahnya. Jadi gini, kalau untuk di contoh yang kedua, kenapa salah? Karena di dalam bahasa Inggris setiap kata kerja bantu modal seperti will, can, should, must, itu semua harus selalu diikuti oleh verb satu atau bentuk dasar, kata kerja pertama aja, verb satu, bukan dalam bentuk ing, present, atau ed, past. Karena following adalah present participle. Following itu adalah sesuatu yang sedang dikerjakan saat ini. Kita sedang mengerjakan saat ini. Sedangkan setelah will harusnya pakai bentuk dasar aja follow, karena will itu sesuatu yang akan kita kerjakan, gitu. Jadi rumus simpelnya subject ditambah, kerja kata kerja bantu modal seperti will, lalu verb satu. Jadi kata kerja ini tuh hanya bisa digunakan pada saat sedang berlangsung sekarang atau di masa lalu. Mmm Kalau untuk contoh keempat, kenapa salah? Karena kata agree, ini ya yang I'm agree with you, kata agree ini itu adalah kata kerja atau verb, bukan kata sifat atau adjective. Jadi kita nggak boleh pakai am,
is atau are di depannya. Seperti misalnya, mmm, ini, "I'm agree with you." Tapi kenapa kalau misalnya happy boleh, misalnya, "I'm happy, I'm sad, I'm angry." Karena happy, sad, angry itu adalah kata sifat. Jadi boleh pakai am, is, atau are. Ini kita lebih teknikal. Makanya kenapa menurut aku yang 2 ini, kamu harus tahu kata kerja itu apa, kata sifat itu apa, supaya kamu tidak melakukan kesalahan ini, gitu. Pokoknya intinya yang harus selalu diingat, kalimat yang sederhana itu adalah yang terbaik. Jadi nggak perlu terlalu berusaha untuk terdengar, rumit gitu. Kayak misalnya, "I already send the file," itu menggunakan kata-kata yang simple, to the point, kita kita tahu apa yang kita sampaikan, klien juga tahu apa yang kita sampaikan ke mereka, gitu. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke free tools for improvement. Ini aku cuman, eee, isi 3 contoh aja, karena sebenarnya sejujurnya banyak banget sekarang free tools yang bisa dipakai buat ngebantu kita dalam berbahasa Inggris atau bahasa lain. Nah, yang pertama ada Grammarly, lalu ada ChatGPT dan juga Gemini. Pasti dari kalian juga udah ada lah ya yang sering pakai, karena ini udah cukup umum dan mereka juga amat sangat terkenal, tapi hari ini kita bahas gimana kita bisa memaksimalkan mereka untuk membantu dalam kita belajar. Pertama kita bisa mulai dari Grammarly. Nah, ini tools yang amat sangat populer, aku bisa bilang kayaknya di seluruh dunia deh, buat ngebantu kita untuk ngecek dari grammar, ke spelling, ke gaya bahasa, gitu. Nah, enaknya Grammarly itu dia sudah banyak terintegrasi ke platform-platform. Nah, cara pakainya gampang banget. Kalau Grammarly itu kamu bisa download langsung dari browser. Misalnya dari Chrome atau dari Edge, dan ini nanti setelah terdownload, begitu kalian mulai mengetik nih dengan bahasa Inggris kan, mereka akan langsung point out the mistakes, kesalahan yang dibuat pada saat itu juga, gitu. Mmm, Kalau bisa dilihat dari screenshot yang aku tulis tuh, yang aku masukin, sorry. Dia akan nge-highlight kenapa kata itu kurang cocok atau kenapa kata itu salah. Kalau ada typo juga mereka bisa ngebenerin, bisa ngasih tahu bahwa ini ada typo, seharusnya adalah ini, gitu. Mmm, ini bisa dipakai di mana aja, bisa lagi ngetik email, lagi bikin Google Docs, Microsoft Word, atau malah di website-website kayak Facebook, LinkedIn itu juga udah langsung terintegrasi. Itu enaknya Grammarly di situ. Buat yang sering pakai handphone juga bisa, langsung install aplikasinya langsung di handphone, mungkin kayaknya harus dirubah, settingan keyboard-nya, tapi enaknya jadinya setiap kali kalian ngetik di handphone yang berbahasa Inggris tuh udah langsung akan ngebantu buat ngasih tahu, ngasih pointer kayak, "Ini kayaknya ini salah," atau, "Kamu bisa menggunakan kata ini, karena," dan ada alasannya juga gitu. Nah, terus juga ada ChatGPT dan Gemini. Pasti udah kenal banget lah ya sama 2 AI ini. Mmm, nah, buat belajar bahasa Inggris, mereka tuh bisa jadi guru dan juga partner ngobrol yang enak banget buat latihan. Karena satu, mereka adalah robot, jadi kita nggak perlu malu, ya. Jadi mereka tuh bisa jadi teman ngobrol, bisa jadi guru juga, karena mereka bisa menjadi korektor tulisan kita, dan bonusnya mereka adalah guru yang sabar banget. Mau mau nggak mau mereka harus, ngajarin kita kan, gitu. Nah, cara pakainya gampang banget juga. Dia ada website version, desktop version, atau juga ada aplikasi. Jadi bisa langsung dari handphone di ChatGPT atau Gemini. Nah, kalau untuk ChatGPT atau Gemini sendiri, kalau aku pribadi, aku pakainya buat drafting something secara full, gitu. Kalau Grammarly tadi kan as we go, jadi selagi kita ngetik, selagi kita menulis sesuatu, dia akan langsung ngekorek kita. Nah, kalau untuk ChatGPT atau Gemini ini bisa bisa dipakai secara full gitu. Misalnya kamu mau perlu bantuan untuk mengirim sebuah email draft atau presentasi, kamu bisa minta tolong si AI ini untuk
mengeluarkan secara detail apa maksud dari, eee, info yang udah kamu kasih ke mereka, gitu enaknya. Dan kamu juga bisa ganti tone of the tone of the subject that you're trying to tell. Kayak misalnya bikin lebih formal, bikin lebih casual, atau bikin lebih friendly. Jadi tergantung sama kebutuhan kalian. Bener-bener ngebantu banget. Jadi kesimpulannya, Grammarly bantu kalian dari segi grammar dan ejaan, dan untuk ChatGPT dan Gemini bisa bantu kalian belajar tentang konteks, nada bahasa, dan juga penjelasan dari grammarnya. 3 aplikasi ini tuh aku juga masih pakai, guys. Masih sejujurnya. Karena ngebantu banget. Kadang kan aku juga suka males mikir ya. Jadi kayak aku tahu nih, aku pengen buat apa, aku pengen ngomong apa, tapi kadang kayak, "Aduh, aku lagi kebanyakan kerjaan nih," atau apa segala macam, aku kayak kasih tahu aja di ChatGPT, "Aku pengen ngomongin soal ini, boleh nggak kamu koreksi dan tambahkan atau kasih tahu aku bla bla bla," gitu. Itu enak banget, prompt-nya juga bisa dipelajari. Aku rasa untuk contoh prompt-nya sendiri bisa googling langsung atau coba-coba aja, karena nggak ada yang salah buat ChatGPT, mereka akan selalu ngebantu. Nah, oke, kita bisa lanjut ke slide terakhir. Nah, di sini ada encouragement. Fluency comes from daily use, not textbooks. Aku di sini masukin beberapa kegiatan atau latihan yang bisa dilakukan untuk improve bahasa Inggris. Mmm, di contoh yang pertama, kita bisa mulai dengan menulis jurnal. Nggak perlu tiap hari nggak apa-apa, ya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali nggak apa-apa. Tapi setiap minggu harus ada lah ya. Nah, kita bisa mulai tulis jurnal di aplikasi apapun, di notes atau aplikasi pilihan kalian nggak apa-apa. Bikin aja di style kayak kita waktu zaman SD, aku sih, aku zaman SD kayak Dear Diary gitu. Habis itu lanjut tulis tapi dalam bahasa Inggris. Urusan bener atau enggaknya, itu belakangan. Karena habis itu kan kita bisa copy paste dan kita tanya sama AI, "Ini ada salahnya nggak? Salahnya di mana?" Gitu. Nah, di situ bisa setelah kamu sudah tahu kesalahannya dari mana di AI tersebut, kamu next-nya bisa diterapkan lagi di journal session berikutnya. Bisa dibantu juga pakai Grammarly yang udah di-download. Nah, di poin yang kedua, ini adalah poin yang menurut aku paling jago jadi guru bahasa Inggris secara pribadi. Karena ini based on true story, based on my story. Itu adalah menonton video atau film dengan menggunakan subtitle bahasa Inggris. Jadi di situ kamu nggak cuma dengar, tapi juga bisa baca langsung nih mereka lagi ngomong apa. Kan kadang ada juga tuh yang pas denger ngerti, kayak, "Oke, aku tahu maksudnya," tapi kamu nggak bisa mengutarakan karena kamu nggak dapat kata-katanya nih di otak, tiba-tiba nge-blank aja karena udah ketakutan duluan. Nah, belajarnya bisa dari membaca, gitu. Di poin ketiga, bisa mulai untuk mencoba berpikir di dalam kepala dengan menggunakan bahasa Inggris. Nggak usah terlalu lama dan nggak usah selalu dalam bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Misalnya lagi belanja. Nah, kalau lagi belanja itu kan kita di dalam kepala nih, kadang suka mikir ya, ada harganya segini, ini dibeli nggak ya? Ini cocok nggak ya di aku? Gitu. Nah, itu bisa pakai bahasa Inggris. Dan nggak apa-apa ngomong sendiri, kayak ngomong sendiri aja dalam bahasa Inggris. Jadi sambil mikir dibeli apa enggak, sambil belajar juga gitu. Apa sih namanya, sambil menyelam minum air gitu. Dan itu menurut aku ngebantu banget, itu juga ngebantu confidence kita juga, karena when we sound good for ourselves, then we sound good for others. Kalau buat aku gitu. Jadi itu bisa dijadiin salah satu latihan. Nah, di poin keempat, balik lagi ke AI, oke? Di poin keempat adalah ngobrol dengan AI. Tadi di materi sebelumnya kan aku udah point out ya kegunaan ChatGPT dan Gemini itu apa. Nah, mereka bisa juga jadi teman ngobrol. Jadi bisa deh tuh sambil role play aja sama mereka. Kayak, "Talk to me in English, have a daily conversation with me in English." Tapi prompt juga bisa kamu rubah. Kayak, "But correct me as we go along." Jadi apapun balasan kamu yang ternyata ada kesalahan, nanti akan dibenerin oleh AI-AI itu, tuh. Enak banget AI ini, udah free, terus mereka juga amat sangat banyak ilmunya. Jadi, eee, sekarang tuh belajar apapun udah bisa gratis, cuman ya itu harus rajin.
gitu. Nah, tambahan dikit dari aku yang lumayan penting buat aku secara pribadi dan ngebantu banget buat mengasah bahasa Inggris adalah dengan merubah bahasa di handphone atau perangkat elektronik lain. Ayo jujur di sini pasti ada kan yang pakai handphone di bahasa Indonesia. Nah, menurut aku kayaknya kita udah harus change it to English. Jadi semakin sering kamu melihat dan membaca bahasa Inggris, semakin cepat juga buat adaptasi dan lama-lama jadi familiar dengan vocabulary-nya, gitu. Jadi nggak harus berpikir nih kalau begitu ngelihat bahasa Inggrisnya, ternyata, "Oh, bahasa Indonesianya tuh ini, aku tuh udah tahu loh di handphone aku ada." Tapi kan kamu karena pakai bahasa Indonesia jadi nggak ketahuan gitu. Nah, segitu aja sebenarnya teman-teman topiknya nih dari aku. Aduh kebetulan Kak Darylnya tiba-tiba menghilang. Oke, sudah ada kembali. Tapi, semoga bisa ngebantu Kakak-Kakak dan mengingatkan ya bahwa bahasa Inggris itu sama sekali tidak menakutkan dan dapat dipelajari sehari-hari secara daily basis kita lagi ngapain. Gitu. Jadi, sambil beraktivitas, sambil di sela-sela waktu, dan kita nggak melulu harus buka textbook kayak mau tes TOEFL atau, IELTS gitu kan. Jadi, kalau kamu lebih sering untuk memaparkan diri dengan environment yang berbahasa Inggris, bisa dari video, bisa dari baca buku, nah itu juga semakin cepat juga tuh adaptasinya gitu. Pokoknya nggak usah nunggu jago dulu, karena this is a learning by doing thing, you guys. Ini bukan hanya theoretical, this is also practical. Jadi nggak usah tunggu jago dulu, yang penting itu konsisten dan harus berani coba, gitu. Makasih buat semuanya ya, semoga, bermanfaat dan ngerti maksud-maksud dari aku, nanti kita bisa lanjut ke Q&A kalau ada pertanyaan. Kita Q&A yuk Oke, kalau yuk yuk yuk. kalau gitu Q&A yuk. Adakah yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Oh, ada Kak Kartika nih mau nanya nih, Kak Kartika Oke, Panca. boleh boleh. Oke, kita invite ya. Halo Kak. Halo malam Kak, Hai suara aku Kak kedengeran nggak? Kartika. Ah, iya kedengeran. Kedengeran kedengeran. Oke, Kak aku mau tanya, misalkan gini, kita misalkan dapat klien dari luar negeri yang konteksnya mereka itu file-nya dari berbagai macam background ya, dari berbagai berbagai macam bidang. Nah, Oke. untuk bahasa Inggris teknis gitu-gitu, gimana cara Kakak ngatasinnya? Untuk teknikal yang berbeda-beda, misalkan dia background-nya dari perusahaan konstruksi, misalkan dia dari perusahaan logistik, untuk istilah-istilah yang mungkin masih asing dan harus lebih diperdalami gitu, Kak. Mhm. Oke, bagus pertanyaannya. Kalau untuk urusan teknikal, jujur aku bahasa Indonesia aja kalau udah teknikal banget nih, aku juga kadang suka nggak mudeng ya, guys. Cuman ya itu balik lagi, the internet is our best friend. Everything you can find on the internet. Jadi buat aku nggak ada salahnya kalau memang misalnya hari pertama nih, day one banget kamu join, pertama harus dilihat poinnya adalah apakah klien kamu ini tahu bahwa kamu Eee, kurang ada pengalaman di bidang yang mereka kerjakan, misalnya. Karena kalau aku pribadi, misalnya aku harus terjun ke dalam satu bidang yang aku belum pernah kerjakan sebelumnya, di dalam tahap interview itu udah aku kasih tahu dulu ke mereka bahwa, "Oke, aku nih bisa mengerjakan apa yang kamu minta, tapi untuk niche-nya sendiri aku belum pernah ada pengalaman, gitu. Jadi itu, karena kalau misalnya kamu ternyata memang sudah punya experience di bidang tersebut sebelumnya, walaupun bukan dalam berbahasa Inggris, technically you should have already know dasar-dasar teknikalnya sendiri. Dan itu sebenarnya kalau untuk technicality itu kebanyakan banyak bahasa itu diambil dari bahasa Inggris. Jadi misalnya integritas itu dari integrity yang seperti itulah teman-teman. Jadi, mmm, balik lagi ke yang aku bilang tadi, kalau memang dari awal sudah diberitahu bahwa kita tidak ada background secara mendalam, cuman tahu bener-bener layer pertamanya doang, it's okay to ask, to get clarity. Jadi misalnya lagi meeting, terus mereka menyebutkan satu kata, 2 kata yang kamu kurang ini, kamu bisa make sure aja gitu, "Oh, is this what you mean?" Kalau aku sih biasanya nyuri-nyuri ya, misalnya,
curi-curi sambil googling gitu, "Ini maksudnya apa?" Gitu. Jadi, habis itu back to the meeting. Sebenarnya banyak banget sih cara-caranya guys, dan nggak usah terlalu, memikirkan karena kamu udah di-hire juga, klien kamu ini sudah percaya sama kamu yang bisa mengerjakan kerjaan yang mereka kasih, gitu. Udah cukup jelas belum, Mmm, Kak? Atau bukan itu poinnya? udah jelas banget Kak Syashi, thank you Oke. Kak. Ya thank you Kak Kartika. Kak Anton Wijaya kita invite aja kali ya. Oke Kak Anton. Halo Kak Halo, Anton. Iya. Halo, Anton. halo, selamat malam Kak Dasya, Kak Daryl, Kak Gia, dan Kak teman-teman dari Floor. Ya, pertanyaanku seputar bahasa Inggris dan kaitannya dengan job vacancy untuk VA. Biasanya kan kalau job vacancy untuk VA itu requirement-nya untuk bahasa Inggris kan ada yang fluent, mereka ada yang minta fluent bahasa Inggris, ada yang kalau nggak fluent mungkin tulisannya strong in English, biasanya kan seperti itu kan ya. Nah, kalau boleh tahu strateginya Kak Diande, kalau boleh juga Kak Daryl gitu ya, sebagai pengalaman sebagai seorang VA, gimana ngambil keputusan, ketika bahasa Inggris kita yang levelnya basic sampai intermediate, tapi tuntutan job vacancy-nya itu mereka minta strong atau proficient, di Inggris gitu. Sedangkan, requirement technical-nya itu kita bisa, 60 sampai 75% menguasai gitu, di luar bahasa Inggris. Apakah tetap untuk apply job vacancy-nya atau gimana? Itu aja pertanyaanku. Terima kasih banyak pertanyaannya, Kak Anton. Aku dulu yang jawab ya, Mas Daryl, kamu tunggu sebentar. Nah, kalau buat aku, kalau misalnya dengan konteks 60-75% sudah menguasai basic English, itu sudah bisa dikatakan fluent sebenarnya. Karena sudah pasti mengerti apa yang disampaikan oleh klien. Jadi pada saat interview pun sebenarnya sudah pasti akan mengerti apa yang ditanya, apa yang diminta dijelaskan, gitu. Mungkin kenapa 60-70% tuh mungkin ada kaitannya dengan ability mungkin. Jadi pengertiannya luas, tapi ability to speak and to hear once itu masih minimal. Jadi gini, fluent itu bukan kayak ngomong seperti orang bule, gitu. Kalau buat aku Oh, sendiri ya, kalau buat aku fluent itu bukan berarti ngomong seperti orang bule, karena itu accent. Orang Perancis pun kalau bisa bahasa Inggris dia akan ada aksen Perancis, tapi they're still fluent, gitu. Nah, jadi fluency it's not about accent, so you shouldn't feel nggak perlu merasa kecil hati karena tidak terdengar seperti orang bule atau orang luar negeri, yang penting kamu ngerti dan bisa membalas percakapan mereka itu sudah termasuk fluent. Jadi menurut aku go, gas aja, kita, apply aja job-nya. oke. Kalau oke, Kak Daryl berarti gimana? saya yang jawab nih. Eee, setuju ya kan, untuk, takaran atau derajat fluent-nya itu saya setuju sama Kak Danya. Tapi tadi yang jadi perhatian tuh technical requirement-nya ya, itu yang sampai 60 sampai 75% ya kalau nggak salah. Nah itu sudah cukup baik sih, jadi kita pede aja, gas aja, pede aja karena kita punya, skill di situ ya tinggal kita bungkus untuk pitching ke klien bahwa hal-hal yang teknis itu kita pahami, kita menguasai bidang itu, seperti itu. Untuk English-nya ya itu tergolong fluent sih kalau segitu, bener. Dan kebanyakan juga kita kan, apa namanya, by written ya, based on written English ya. Kalau, Mhm. awalnya ya, kalau kita mulai itu kan, ya bisalah kita minta bantuan ChatGPT atau ya AI lainnya, ada lah. Kayak gitu sih Kak tipsnya, kalau dari saya. Gimana Kak Berarti Anton? berarti, kalau misalkan job requirement-nya minta strong atau fluency itu sikat aja kali ya dengan, kondisi bahasa Inggris kita yang sekarang yang antara basic sampai, intermediate, tapi kemampuan teknikal kita berdasarkan requirement itu 75%, jadi pede aja gitu ya? Pede aja, kalau kata aku sikat aja. Oke. Oke, cukup jelas, Terima thank you kasih. Kak Nadia dan Kak Daryl. Oke, sama-sama Kak Anton. Aku izin turun ke floor ya. Oke, Oke. silakan Kak. Ada lagi kah?
Oh, ada Kak Johan Paul nih mau nanya lagi. Oke, halo Kak Johan. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3, Hi. 3, 2, 1. Oke, Okay. akhirnya. Do I make myself clear? Okay. Yep. Crystal Okay. clear. So, Miss, thank you for a brief, a little speech for tonight. So my question is just this. My question is, do almost the client using English, or some the people they cannot speak English, let's say Chinese or maybe African or maybe Mhm. Spanish? Yeah, that's my question. And thank you before. Thank you all No of you, problem. team of Vitari. Jadi Keren. should I answer in English as well? Would that be okay? Oh, it's okay. It's okay. If you want to answer in French, maybe I will translate it with AI. And thank Itu you very kayaknya much. itu di kelas So good, bahasa so kind Perancis of you. aja. So, the question was, would there be clients from other countries who doesn't have English as their primary language, right? Yes. Okay. Yes, there are. We are talking global here, and global is not only England, Australia, or United States. Global is all of the other countries. Um, Banyak juga klien-klien aku sebelumnya, ada yang dari Singapura, Malaysia, from Hong Kong. Ya, sebenarnya sama aja. We all speak in our own English, but as long as it's clear and you get the point of what you're trying to say to them, it's okay. It is completely fine because they also feel the same way. Jadi, um, mau kita ada aksen kayak Mas Johan ada aksen Jawa yang menurut aku itu menggemaskan sekali ya. Itu I could still perfectly clear, I know what you mean. I know what your question was, and I'm able to answer it. So maybe we don't sound the same, but you understand what I'm saying, and I understand what you're saying. Enaknya justru malah sebenarnya lebih enak dari klien-klien yang primary language-nya bukan Inggris, karena mereka ada di satu sisi yang sama dengan kita, bahwa mereka juga harus mikir kalau mau ngomong, gitu kali ya. 2 kali kerja gitu. Jadi sama-sama justru lebih adil. Tapi sebenarnya dari aku mulai kerja dengan berbahasa Inggris pun aku nggak pernah ada, eee, klien manapun sih yang bilang kayak, "Aku kayaknya nggak bisa deh ngobrol sama kamu, kita nggak nyambung," gitu. Ya karena itu I make myself clear. Even when I don't have an accent and I just talk like this, you still know what I'm talking about, right? Exactly. Udah Yeah. cukup menjawab Thank you belum, very Mas much. Johan? No problem. Actually, I want to sharing a little about like my first time, my experience to have partner or yeah, maybe let's say like client, yeah, which English is not their primary language. Is from He's from Nigeria, and you know Oh, Nigerian, right? I mean, like their English accent is so African. For the first yeah. time, I cannot understand what they said, but as long as the time passes by, and then oh yeah, this is just about the dialect, not the grammar, and yeah, I know the point, and I can meet their needs, and yeah, they satisfied. But and the good news is like they introduced me to their friend, which is even if I mention the country, maybe most of us don't even listen hear about this country. But sadly, English is not just their second language. I think the third, yeah, because his country is a French speaking French, and I think their language is Zulu or Swahili. I forget because it's not common in Indonesia. This African guy, but yeah, thank you very much for the sharing, and also thank you, Sir Daryl, for the time, for the opportunity, and everyone. Welcome. Good evening. Thank you. Oke, kita ke mini tes aja kali ya? Oke, teman-teman itu bisa lihat di, screen-nya Kak Akhyar. Coba teman-teman, chat di kolom komentar, perkenalan dalam bahasa Inggris. "Hi there, my name is Dia, I come from Malang." Kayak gitu, Kak. Hi, my name is Kerangalan. Jerome. I am a virtual assistant from Jakarta.
Hello, remember music, remember me. Ih, cakep Kak Melody. Keren. Ini Kak Chloe. Hi, I'm Chloe. I've been working remotely at a property management for 3 years, which based in California. Aduh, udah jago-jago banget ini Mas. Udah nggak ada yang bisa dikoreksi ini. Udah jago-jago. Hi, I'm Fitri from South Sulawesi. Hi Fitri, I'm Daryl. I'm from North Sulawesi. Oh. Wah, ini sih Ah, udah bagus-bagus ya, udah bener semua sih ini iya. menurut aku. Sangat-sangat dimengerti ya. Nih ada Kak Kartika. Hi, I'm Kartika Panca. I'm from Jakarta and Jakarta is currently very hot. I agree. Also, currently I'm working with F&B company. Okay, nice. Oke. Ada lagi Kak Diah nih di bawah nih. I'm a virtual assistant specializing in helping busy business owners like you stay organized and efficient. Itu bagus banget Kak buat pitching-an. Menurut aku itu muah, udah Bu delicious delicious. Kak Bustanul nih. Hello, I'm Bustanul. I'm Japanese who's trying and learning to become professional virtual assistant. Keren, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Cipta. Mhm. Any tips and tricks how to understand a Scottish speaking? Oke. Hmm, aku sih pakai subtitle. Biasa kita seperti yang aku bilang tadi, kita bisa boleh kok nanya, nanya lagi gitu, "Sorry, I didn't get that, could you repeat it slowly?" Karena sebenarnya orang Scottish they're very, apa ya, dia sadar loh kalau bahasa mereka itu agak berbeda, padahal bahasa Inggris juga Mas, aksennya tuh amat sangat berbeda dan mereka nggak bisa menyesuaikan dengan aksen biasa gitu. Jadi nggak apa-apa juga kalau nanya. Kalau aku sih kalau lagi nonton paling pakai subtitle gitu. Kalau secara live aku akan tanya lagi, "Hah? Gimana?" Enggak sih, enggak gitu. Tapi kayak, "Sorry sorry I didn't quite get that. Could you please repeat it slowly for me?" Gitu aja. Atau malah jujur kayak, "Your accent is a little confusing for me. I'm not familiar with it." Boleh banget. Terbuka aja guys, karena yang kita perlukan kan kejelasan itu. Jadi kalau kitanya cuma yes yes, no no doang juga, ya apa yes yes, no no-nya, tapi ternyata kita nggak ngerti tetep, ya kan? Yang penting berani juga ngomong dulu ya, Kak, ya. Jadi nggak Jangan usah tiba-tiba takut. jawabnya nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak mungkin juga ya kan nggak lucu tuh. Duit nih cuy, Benar. buat buat calon klien nih, gitu. Nah ini kalau gitu saya tantangin nih, tantangan yang tadi masih ada. Ada nggak yang mau naik ke stage terus kita role play? Jadi nanti Kak Dasyanya seolah-olah jadi klien, teman-teman introduce yourself and sekalian pitching ke klien, gitu. Mmm, Mau Inggris itu ada Kak Ayu ya? Oke, Kak Ayu. Nah, silakan Hello. Kak. Okay. oke, This is aku your klien. virtual assistant. How may I help you? Sorry, could you repeat that please? Okay, I might be too fast. Okay, this is your virtual assistant. How may I help you today? Oke, oke, kita role play Okay, seperti interview ya. Jadi kayak all right. aku lagi interview, oke. Hi, Oh, Ayu. Very okay. nice to meet you today. How are you doing? I'm good. How are you doing? I'm good. Great. Thanks for asking. Okay, let's just jump into it. Could you tell me a little bit about yourself and maybe also what you have been doing professionally in the Professionally past before years? Yeah. I was a content creator, but right now I'm just like Oh, enjoying my quiet time, like just gaming every day. Just reorganizing stuff for my friends. I do a lot of freelance here and there. Anyway, okay. So you do a little bit of content creation, you said, so you'll be yes. perfect for our maybe social media management team. Would that be Yeah, I okay? used to do a little bit of social media managing for my Okay, could you friends. tell me a little bit about what you did for them, please? So everywhere I made a report on their daily contents, preparing for their next contents. Probably like scheduling based on the monthly events, like the big Okay. events, and then I do the research for the competitor.
of their products. Okay, are you also open to maybe creating the contents for us, or are you just, the scheduler and the Oh, copywriter? absolutely. Yeah. So Yeah, what content what are creating you is easy for me. So okay? yeah. So what are the tools that you use to create these contents? Oh, I use a lot of Canva before, and I'm very, very, very actually proficient in using Instagram, Facebook, and Discord. So posting my Okay. contents there, our contents there might be good. Okay, so if I were to tell you to maybe, okay, we will give you access to our Adobe Photoshop, would you be able to learn that quickly and maybe use that Yeah, or sure. utilize that for our contents? Yeah? That would be no Okay, problem that's because great. I learned Photoshop when I was in high school. I Okay, got some like side projects back then, my college days. That'll be okay. easy. So before we end this, could you just give me a reason why I should hire you? Um, this is kind of funny actually because my daily life was I do a lot of gaming, right? And one day we as if me and my other 50 friends, we got Okay. so competitive. So we need to do a lot of scoreboard. We need to do like a lot of data analyzing. Mm-hmm. That's how I find out that, oh shit, I love organizing. Something Okay. like this. Yeah. Thank you. Organizing Okay. and being the admin for like a Discord server, like organizing and like helping like 50, 100 people inside the Discord server. It's like a Somehow I community found it a manager? bit therapy therapizing, I think. So like a community manager. Yes. Ah, I found my okay. calling there. So I was Oh, like thinking like, okay, instead of like being a content creator and selling myself as like the product, how would if I work something else, like make everyone else something else more popular instead of me myself? Something like that. I found my got it. calling there. Okay, I great. hope that is understandable a bit. Oh my god, I'm so nervous. No problem, no problem. This is only a mock-up. It's okay to be nervous. Kamu perlu pointers nggak kira-kira? um, Pointers as in like Like what to do in an interview and how to present yourself? Because nervous is gonna be there. Kamu pasti akan aku aja hari ini nervous. Kamu tanya Kak Daryl. Aku tadi tuh yeah, pas lagi rehearsal, "Aduh, aku takut banget nih rame." Tapi yeah. Oh I'm my god. still I'm still able to compose myself and be, uh Zen. yeah, be zen and be confident for all of you, supaya kalian I semua got you, masih girl. bisa mengerti aku. Jadi kalau dari pointers dari aku, bahasa Inggris kamu itu udah kalau aku pribadi aku udah ngerti banget kamu ngomong apa itu aku ngerti. Cuman mungkin pace-nya bisa dilambatin, karena, mmm, itu adalah satu poin gimana cara kita bisa lebih profesional, how we present ourselves, gimana caranya kita presentasi ke calon klien kita nih, orang yang mau nge-hire nih, gitu. Kita bisa Ah, slow the pace and then it's okay to think untuk berpikir sebelum kita mengeluarkan satu statement. Misalnya dari pertanyaannya dia, you can take a second to think, "Oke, aku udah tahu jawabannya," dan kamu menjawabnya secara pelan-pelan dan secara ini. Karena nervous itu bisa bikin kita ngalor ngidul ya, guys. Kita jadinya mhm. ngomongnya poinnya udah sampai ke Z, padahal sebenarnya hanya di A, B, C saja gitu. Nah, Iya. iya, nggak apa-apa. Ini tapi memang semuanya butuh proses. Nggak ada juga orang yang baru sekali terus udah jago banget, itu juga nggak ada, guys. Jadi nggak tenang aja kalau misalnya menurut kamu, "Oke, kayaknya yang ini blunder nih." Coba lagi, coba terus. Semakin sering kamu mencoba kalau aku biasanya latihan depan kaca. Jadi aku ngaca, terus aku ngomong ke diri aku sendiri. Karena how I look as well, maksudnya pada saat aku berbicara ya, itu juga ngebantu. Kalau nervous tuh karena biasanya kalau interview, kita open cam, you guys. Jadi nggak cuman by voice. Nah, kelihatan banget, lebih kelihatan lagi nervous-nya kalau dibuka kameranya. Dan ya ini sesuatu yang bisa dilatih.
Kalau misalnya memang belum ada interviewnya, nggak apa-apa tetap latihan aja. Latihan, jadi pada saat terjadi pecah telur, kita sudah ready, gitu. Materinya karena gini, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seputar interview itu sebenarnya cukup general ya, kayak pertanyaan aku tadi, "Experience kamu apa? Boleh ceritain background-nya sedikit nggak? Kamu jagonya di mana, kita lagi nyari ini, kenapa kita harus hire kamu, yang kayak gitu-gitu tuh nih pertanyaan general, kamu bisa tanya ChatGPT, kira-kira pertanyaan apa sih yang interview kalian? Nah, itu bisa kamu jadiin latihan tiap hari. Oke, kalau dia nanya ini berarti aku keluarin poin yang ini, gitu. Dengan cara supaya tidak terlihat gugupnya yaitu harus latihan, latihan depan kamera, kamu record atau gak usah record juga apa-apa, lihat sendiri mukanya, cara ngomongnya seperti apa, gitu. Mmm, kalau aku kan ada, apa namanya, karena kepepetnya juga ada. Jadi, ya udahlah gitu, kita gas aja. Tapi It ya is itu what it is. yes. Mungkin kalau untuk kamu secara personal nih, Mbak Ayu, kayaknya pace-nya bisa dilambatin sedikit. Aku So sih I kebetulan should suka start banget sih, talking ya. in this You sh pace. Yeah. yeah, you should be starting to talk in this pace. You're explaining yourself a little bit, "I am this, I am that, this is what I have done, this is what I've not done, this is what I'm good at, this is what I'm not so good at." Transparency is also key kalau di interview. You should be Mhm. also always transparent with your skills. Gak usah terlalu banyak sugarcoating. Just be yourself dan ini semua bisa didapatkan dengan belajar. Aku juga bisa sampai kayak gini karena aku selalu latihan. Agak narsis ya, sukanya ngaca Enggak gitu. dong, nggak narsis dong, namanya latihan. Gitu. Oke, Kak Dado masih ada nggak nih? Masih ada ya? Masih senyum-senyum. dong, Kak. Masih, Senyum-senyum hai. karena nggak nyangka bisa denger, apa ya, British accent tadi ya, atau Australian accent tuh, Kak Ayu Siapa Kak Ayu? tadi? Heeh, Mhm. Oh, Jawa accent, Mas. nggak ada cowok-cowoknya Surabaya itu accent tadi itu. sih. Oh, Surabaya, arek Surabaya, waduh. Nggih, Mas. Keren keren keren, Kak, luar biasa. Iya, Mau Mas. lagi? Mau coba lagi? Oh, nggak apa-apa, janganlah. Kasihan. Heeh. Makasih Kak Ayu. Alright, thank you. Thank you ya, Kak Ayu. You're welcome, Kak Ayu. Oke, keren banget Kak Ayu tadi ya, ternyata arek Surabaya, tapi aksennya aksen Oh. British. Ada lagi nggak yang mau guys nih? Tadi Kak Ayu udah coba, sudah pening Kak, saya nggak ngerti mau ngomong apa. Ini ada yang kayaknya relate nih saya nih, masalah yang sering terjadi saat di tengah percakapan dan kita mau jelasin sesuatu, di otak udah mau jelasin tapi nyari the right word-nya susah. Nah, Iya, itu. ada Terus tipsnya nggak jadinya Kak tuh? oke, menarik nih, karena sebenarnya semua orang beda-beda tips and triknya, tapi semoga relate. Kalau buat aku sendiri, kadang sampai sekarang pun aja kadang masih suka kayak, "Aduh bahasa Inggrisnya apa ya?" Suka gitu, kayak kekurangan satu kata, "Bahasa Inggrisnya apa ya? Kok kok nge-blank?" Tapi aku tetap hajar bleh sih kalau aku. Aku akan mencoba untuk menjelaskan kata tersebut menggunakan kata lain. I Eee, see I see. ya Iya. kalau dari aku ya kan, misalnya kayak pusing nih, aduh bahasa Inggrisnya pusing, apa ya, lupa lagi. Nah, kalau aku coba dengan kata lain kayak misalnya, aduh don't feel too well, misalnya my head hurts, gitu aja. Padahal sebenarnya ada katanya which is headache misalnya. Kalau aku tips and triknya kayak gitu. Dan sebenarnya gini, nge-blank itu juga ada faktor ketakutan, ya nggak sih Mas Daryl? Karena kayaknya kalau Iya aku ngomong bener. entar salah, terus aku malu, gitu. Jadi yang harus dihilangkan pertama adalah rasa malunya itu, harus berani. Nah itu bener tuh kata Mas Johan, the power of kepepet. Jadi memang itu bener, kita harus selalu pede aja dulu, gitu. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang justru gimana cara taunya kita salah atau benar kalau kita nggak coba sama sekali gitu. Nge-blank itu faktor terbesarnya menurut aku salah satunya adalah itu, karena kita berpikir, "Aduh kayaknya nggak akan ngerti deh kalau aku keluarin maksudnya gimana." Padahal sebenarnya fine-fine aja kalau nggak kayak gitu kita jadinya nggak terbiasa.
Oke, thank you luar biasa sekali, Kak. Yang penting kita perbiasakan dan ada konsistensi di situ ya, Kak, ya, biar bahasa Inggrisnya Iya. makin jadi, seperti itu. Dan ya kembali lagi ke teman-teman untuk kemauan kita mau nggak belajar dan mau nggak dan berani nggak mempraktekkan itu, Tapi kayak bener nih gitu. kayak Astrid, iya walau agak Mhm. muter-muter dikit, yang penting pesannya nyampe. Bener banget, nggak apa-apa. Agak panjang dikit jalannya nggak apa-apa, tapi poinnya bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nggak terasa nih udah cukup lama perjumpaan kita malam hari ini. Mungkin kita bisa segera tutup acara ini ya, Kak, ya. Untuk itu kami segenap tim dan pemateri pada malam hari ini pamit undur diri, kami mohon maaf lagi sebesar-besarnya untuk hal-hal yang, eee, tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita semua, ada hal-hal yang mungkin kami terucap dan menyakiti hati teman-teman, tidak ada maksud kami untuk menyakiti hati teman-teman. Yang ada adalah yang kami ingin teman-teman semua, kita semua bisa berproses dan maju bersama di Virtari. Oke, kayak gitu ya, Kak. Ini udah pada leave beberapa orang. Kalau gitu saya pamit undur diri sekali lagi. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Bye.